Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berjumpa dengan Zaimul Umam Nur Salim atau akrab dipanggil Gus Umam, Ketua DPC P3 Kabupaten Rembang. Saya akan ngobrol terkait dengan hasil pemilu di Kabupaten Rembang dan juga prospek pilkada tahun ini yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Gus? Alhamdulillah sehat. Gus, ini terkait dengan hasil pemilu. P3 sendiri seperti apa ini untuk yang DPRD Kabupaten Gus? Ya Alhamdulillah kita masih menjadi pemenang walaupun kursi kita hilang 2 di Lasem Pancur dan Sarang Sedan yang semula 3 menjadi 2, tapi yang jelas hasil yang kita terima ini masih menjadi pemenang, patut kita syukuri bersama. Dan hasil perjuangan semua ini mempertahankan kemenangan adalah dari teman-teman pejuang-pejuang P3, kader-kader P3 yang sudah bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal resiko, tanpa mengenal waktu dalam merangkah dan tekad menjaga eksistensi kemenangan P3 di Kabupaten Rembang. Kalau pemilu 2019 10 kursi ya saat ini Gus? Saat ini kita 8 kursi hilang di Dapil Lasem Pancur, sama tadi kurang 1 di Dapil Sarang Sedan. Ya. Prinsipnya di Sarang Sedan kita suara kita naik. Dulu 2019 22.000 sekian, sekarang 24.000 sekian, ada kenaikan kurang lebihnya 2.000. Kalau 8 kursi ini didominasi muka-muka lama atau orang baru? Jadi yang 8 ini presentasinya 50%. Jadi yang baru di Dapil 1 Rembang Kota, Mas Lutfi, putra dari Bupati. Di Dapil 3 Kragan Seluke, kebetulan istri saya sendiri. Sama di Sarang ada baru namanya Gajirop, mantan kepala desa Sendang Mulyo Sarang. Di Pamotan ada Mas Muid, Pamotan Lasem, masih keponakan Pak Bupati. Jadi posisinya 8 ini yang 4 baru, yang 4 petahana. Yang perempuan hanya 1 ya? 1, kebetulan istri saya. Kenapa Gus? Kemudian sang istri ini memang didorong untuk maju, kok bukan? Ya sebenarnya gini, asal mulanya itu yang didorong saya dari teman-teman. Karena keterbatasan waktu saya, kesibukan saya minta saran, masukan kepada keluarga. Tentu saya sudah tidak punya orang tua, kakak-kakak saya orang tua saya, jadi saya rembuk bareng karena segala keputusan yang saya ambil pasti saya rembuk dengan keluarga, dengan kakak-kakak saya, dengan saudara-saudara saya, yang akhirnya muncul adik saya sebenarnya, adik saya kandung terakhir di Fuad. Setelah kita rayu, yang bersangkutan tidak mau. Nah, dari masyarakat Kragan Seluke pokoknya minta harus ada keluarga dari Naruan. Pokoknya siapapun harus dari keluarga lah, harus dari keluarga. Akhirnya kita berembuk ulang, akhirnya disepakati untuk istri saya mau nggak mau, karena saya selaku ketua DPC juga harus menjaga simbol P3 di Kragan Seluke. Dan saya akhirnya saya diskusi sama keluarga, diskusi sama teman-teman, bismillah, itu istri saya yang maju. Sebenarnya mungkin dari sisi pribadi juga belum ada niat ya? Sama sekali tidak ada rencana, kok niat terbesit pun tidak ada. Sebenarnya terbesit, kalau saya memang sejak awal saya sudah bilang kepada teman-teman saya nggak maju, tapi insya Allah ada keluarga lah nanti. Tapi seiring perjalanan waktu, adik juga nggak mau. Akhirnya adik sepupu saya juga sudah menjadi kepala desa. Akhirnya muncul ya opsi terakhir, kira-kira turun. Iya, Gus, kenapa suara P3 yang perolehan kursi ini bisa turun? Jadi memang di Dapil Lasem Pancur praktis yang jalan hanya 1, Neng Maula, jadi caleg yang lain nggak begitu jalan. Jadi ya akhirnya kalah dengan partai-partai yang lain itu. Tapi ya yang jelas teman-teman yang di lapangan sudah bekerja ya luar biasa lah, sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan ini memang kontestasi di 2024 ini beda 2019. Artinya trennya semua partai maupun bainim dari teman-teman caleg hampir semua naik.
Semana ya. Artinya mereka sama-sama bergerak sama-sama jalan gitu ya. Persaingan jadi ketat ya. Persaingan jadi kompetitif di semua dapil itu. Jadi Gus, tapi P3 kan menang. Suaranya berapa untuk hasil rekap kabupaten? Hasil rekap kabupaten kemarin kita mendapatkan 84.159. Naik nggak dibandingkan 2019? Turun, jujur aja turun dari dapil yang turun. Jadi kita dapil 7 itu yang naik itu hanya dapil 1 Rembang Kota, dapil 3 Kragan Seluke, sama di dapil 4 Sarang Sedan. Yang di Pamotan turun, di Lasem turun, Kaliori turun, di dapil 6 Solang, Bulu, Gunung juga turun. Meskipun begitu kan P3 menjadi pemenang pemilu. Artinya nanti posisi ketua DPRD berpeluang besar. Ya memang amanat undang-undang jadi yang pimpinan DPR pasti yang jadi pemenang, dan kita pasti sesuai amanat undang-undang itu pasti dari P3. Sudah ada pembahasan personal yang akan isi? Di internal belum, karena kami juga nunggu petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat. Kebetulan rekom menjadi ketua DPRD itu dari pusat, bukan dari kita. Tidak ada ketentuan ya, misalnya caleg P3 yang mendapatkan suara terbanyak itu secara otomatis jadi ketua DPRD? Nggak ada. Jadi variabelnya tentu banyak ya. Mungkin itu akan jadi salah satu pertimbangan, tapi di beberapa tahun kemarin di 2019, mohon maaf, kayak Kaji Supati dulu juga BNM-nya tidak banyak, cuma banyak pertimbangan, banyak faktor pertimbangan mungkin yang dipakai teman-teman Dewan Pimpinan Pusat, akhirnya muncul Kaji Supati. Ya. Tapi yang Pak Padi ini suara terbanyak ini? Suara terbanyak Kaji Supati, kedua Mas Ro'ob, ketiga istri saya. Kira-kira peluangnya gimana ini, Gus? Atau mungkin tahapan prosedur? Tahapan kami nanti akan dalam waktu dekat, saya pribadi akan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk minta petunjuk. Biasanya yang di 2019 itu kita mengadakan fit and proper test, dan itu yang mengadakan Dewan Pimpinan Pusat. Ada perwakilan dari DPW, juga ada perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang. Kita sifatnya hanya mengantar, menemani teman-teman fit and proper test. Artinya lebih dari satu yang ikut ya? Atau kita ikutkan semua, ikutkan semua. Yang lolos? Yang lolos, yang 8 itu kita ikutkan semua. Jadi nanti biar akan lebih objektif, DPP pasti punya pertimbangan, akan dilihat dari sisi kompetensinya masing-masing caleg yang jadi. Itu tadi kan soal hasil pileg ya Gus ya. Pilpres Gus. Pilpres P3 itu kan mendukung pasangan Ganjar Mahfud 03. Iya, 03. Hasilnya memang nomor 2 ya, dari sisi suara. Seperti apa evaluasinya Gus? Atau memang kurang serius kemarin? Ya sebenarnya teman-teman juga sudah serius sih, cuma serius mungkin karena antusiasme masyarakat sudah itu ke 02, yaudah kita legowo, kita nerima hasil Pilpres kemarin, dan itu saya yakin yang terbaik untuk bangsa dan negara inilah. Di sana tingkat pusat ramai hak angket. Kalau di sini seperti apa gaungnya, Gus? Nah di sini nggak ada suara untuk menyuarakan ini dan itu. Kalau saya sih lebih udahlah kita legowo, udah nggak usah mengajukan hak angket. Apa sih artinya semua itu? Kita ini untuk biar negara ini stabil, kondusif, itu lebih baik kita menerima hasil pemilu yang sudah dilaksanakan dengan baik ini. Gus Umam sendiri menyarankan atau punya harapan seperti apa? Di luar pemerintahan atau masuk nanti gabung? Nah saya sih pribadi senang masuk ya, karena kita tidak punya tradisi untuk menjadi oposisi. Apalagi kita mau membangun bangsa negara harus tetap bersama, harus bersatu, dan itu harus masuk di pemerintahan. Gus, sekarang geser ke jelang pilkada bulan November. Rembang pasti ikut ya Gus ya? Rembang pasti ikut, dan kita partai pemenang pasti ada, kebetulan kader juga banyak, artinya banyak yang secara punya modal politik, punya modal sosial. Saya kira kita sudah beberapa kali mengajukan kader kita menjadi calon bupati, wakil bupati, dan terpilih pasti kita akan mengajukan calon sendiri. Ya.
target tetap bupati, Gus. Target tetap bupati. Karena menang pemilu. Pemenang pemilu. Ya nggak logis toh kalau pemenang pemilu nggak nyalonkan kan, itu secara politis kayaknya kok saru gitu. Iya, saru ya. Konstituen masyarakat banyak ya. Kita bukan kebetulan segmentasi pemilih P3 ini kan orangnya militansi, loyalis, jadi insya Allah dengan adanya mau pileg mau pilkada insya Allah tetap solid. Ya, bocoran ini Gus, meskipun ini belum dibahas ya, karena pileg atau hasil rekap kabupaten aja baru selesai gitu ya. Kandidat yang sudah bermunculan ini siapa aja Gus di internal sendiri? Nah, di internal kita belum ada ya pembahasan secara spesifik, secara khusus, tapi kader-kader kita yang senior kan banyak. Jadi kalau ada Gus Aziz, wakil ketua DPW, ada Ning Jana, ketua pengurus cabang WPP Banom ya, juga ada Bu Hasiro, ketua PKK, istri Bupati, yang muda juga banyak, ada Gus Rosid, sekretaris DPC, cucunya Mbah Maimun, putranya Gus Subab, ada Mas Ali Wafa. Jadi mau mencari yang sepuh, mau mencari yang muda, di kita stoknya terlalu banyak kalau ketiga. Gus Umam sendiri ada rencana nggak untuk maju meramaikan kontestasi? Nah, saya ini kan dibesarkan dari pesantren ya, dari pesantren, keluarga saya pesantren, saya sejak kecil juga di Sarang. Saya hanya nunggu perintah dari keluarga Sarang dan saudara-saudara saya. Kalau keinginan saya nggak ada, kalau keinginan saya pribadi nggak ada, tapi kalau memang itu nanti partai merintah dan keluarga Sarang, khususnya guru-guru saya dan kakak-kakak saya, mau nggak mau saya harus siap, itu aja. Kalau kakak Gus Umam, Gus Nasirul Mahasin, dulu jadi wakil Bupati Lembang tahun berapa Gus? 2005. 2005. Sama di pesantren, sama di pondok, tapi. Masih di pondok ya? Iya, masih di pondok. Seingat saya masih kelas 5 ibtidak. Jadi biar aja kan belum tahu, malah saya nggak tahu tentang politik. Kalau ibaratnya kelas 5 ibtidak di pondok itu kan kelas 5 SD lah, di 5 SD. Kalau di sekolah formal, ibaratnya kalau 5 ibtidak saya masih di Sarang di Madrasah Ghazali Sofiyah. Gus Masin masih sering tidak Rembang? Masih, ya kan sering, kadang ya ziarah, kadang kangen kita adik-adiknya. Itu kan kebetulan kebanyakan yang adik-adiknya kan di Narukan, hanya Pak Masin aja sama Mbak Sa yang di Pati itu. Ini P3 dapat 8 kursi, kemudian PKB juga dapat 8 kursi, meskipun perolehan suaranya lebih tinggi P3 gitu ya. P3. Nanti ada penjajakan koalisi mungkin Gus, kembali bersanding? Ya kemungkinan, karena politik dinamis, segala kemungkinan pasti terjadi. Artinya dulu aja kita bisa mencalonkan sendiri dengan kursi 10 aja koalisi, apalagi sekarang kan secara politis mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap menjalin komunikasi dengan partai politik yang lain. Artinya koalisi itu menjadi alternatif yang pilihan yang wajib. Mau nggak mau, dulu aja kita yang 10 2 kali aja kita koalisi terus, apalagi sekarang yang 8 pasti kita diwajibkan kalau mau mengajukan calon bupati atau wakil bupati harus koalisi. Itu minimal berapa Gus? 9 ya? 9 dulu 10 ya? 10. Oke Gus, kalau dari Pak Hafiz sendiri memberikan masukan-masukan nggak terkait hasil pemilu ini? Jadi beliau selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang, kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang, pengurus harian, selalu melaporkan kegiatan-kegiatan partai ke beliau Pak Hafiz maupun Gus Idror, Wakil Ketua MPC, putranya Mbah Maimun, mulai proses tahapan awal, bahkan ketika mau pendaftaran di KPU juga beliau hadir kan, semua hadir, nyepot kita. Jadi segala keputusan Dewan Pimpinan Cabang pasti kita melaporkan sama beliau. Seringkali Mbak Mun itu kalau saya ingat nasionalis religius nasionalis gitu ya. Gus Umam sependapat ya? Sangat sependapat. Ya kayak yang dijalankan kayak dulu, dibuktikan ketika Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf, Pak Ganjar dengan Gus Yassin itu. Cuman di 2019 peta pilkada Rembang itu kan malah mengesankan ya. Oh ya, yang 2020 ya. 20. Dua tokoh ini sama-sama hijau gitu ya. Sama-sama hijau. Tapi kan pendukungnya ada yang nasionalis, dulu kan ada PDI Perjuangan juga kan, ada Golkar. Jadi artinya
masih terwakili dengan teman-teman yang nasionalis gabung koalisi itu. Kalau di tahun ini Gus, 2024, prediksinya seperti apa? Atau masih jauh ini? Saya kira ya gak jauh juga sih karena ini sudah mendekati. Jujur aja komunikasi sudah jalan sih, kita sudah jalan, ada teman-teman yang jalan, cuma kebetulan saya pribadi selaku ketua DPC kemarin fokus untuk rekapitulasi KPU, jadi yang komunikasi biar komunikasi aja, karena bagi saya tadilah karena keputusan di Dewan Pimpinan Pusat kita tidak punya tidak ranah kita, ya udah nanti apapun keputusan Dewan Pimpinan Pusat kita akan tunduk patuh untuk mengamankan itu aja. Siapapun yang ditunjuk DPP nanti insya Allah kami selaku pengurus harian maupun kader-kader yang di bawah mulai pengurus ranting PAC insya Allah akan mengamankan keputusan Dewan Pimpinan Pusat itu aja. Tapi nama tetap disodorkan dari DPC Gus? Ya, nama dari DPC nanti tetap yang memutuskan adalah Dewan Pimpinan Pusat. Ini bulan Maret Gus, sementara coblosan nanti di bulan November. Artinya kira-kira masih ada rentang waktu 6-7 bulan ya. Ini semakin hangat bulan apa kira-kira? Iya. Paling agak ini kan mungkin karena mendekati puasa juga sih ya. Mendekati puasa itu mungkin setelah Lebaran mungkin nanti kami tadi akan melakukan konsolidasi internal, kita akan minta masukan dari teman-teman pengurus kader-kader yang terbaik siapa nanti yang akan kita usung, nanti akan kita komunikasikan dengan partai-partai yang lain. Ya. Terakhir ini Gus, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat setelah pemilu legislatif maupun pilpres ini, suasana Kabupaten Rembang relatif cukup kondusif. Alhamdulillah. Jadi saya pesan kepada masyarakat Rembang, karena pemilu ini sudah selesai, kita harus menerima apapun pileg, pilpres, besok pilkada, ini kan pesta demokrasi. Demokrasi adalah kontestasi gagasan, politik adalah permainan dinamis. Jadi jangan sampai mengorbankan persahabatan, persaudaraan karena hanya beda pilihan. Jangan menghabiskan energi saling mencaci memaki karena beda pilihan. Pada hari ini kita punya kewajiban untuk menjaga kondusivitas, stabilitas bangsa ini menjadi kewajiban kita bersama, khususnya Kabupaten Rembang, bukan menjadi tanggung jawab teman-teman TNI Polri saja. Semua pihak harus ikut kontribusi, putra-putri bangsa harus punya kewajiban untuk menjaga stabilitas kondusivitas bangsa ini. Ya. Dalam terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayang ini. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Gus Umam selaku Ketua DPC P3 Kabupaten Rembang memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.